Waktu saya tanya pertama kali ini sama jajaran, jawabannya motor. Bahagiakan atasannya. Nah, atasannya yang harus menunjukkan saya bahagianya kalau kirimin uang bansos. Kirimin. Seperti apa ya? Menurut ini gimana? Ya aku nanya sama Mas Anies yang bicara mengenai kepemimpinan di mana-mana gitu loh Mas. Iya kan, kepemimpinan itu ada skala-skalanya ya India. Memimpin 10 orang mengerjakan proyek pembangunan jembatan itu beda dengan memimpin 2.000 orang, memimpin 200.000 orang, apalagi 280 juta orang. Iya loh. Nah, terus gimana? Gini, kalau kita boleh sederhanakan ini ya. Iya. Sederhanakan. Tentu tidak ada satu rumus untuk semua ya. Tapi kira-kira garis besarnya gini. Kalau saya memimpin 20 orang, maka saya akan memberikan tugas kepada tiap orang satu-satu. 20 orang. Kayak di Indi misalnya punya anak buah, you bantu ini ya, bantu ini. Tiap orang dikasih tugas. Kemudian kalau memimpin 2.000 orang, maka bikin struktur organisasi, bikin SOP, bikin KPI, kemudian 2.000 orang ini nanti sebagai organisasi bekerja meraih itu. Lalu pemimpin menetapkan tujuan, menetapkan KPI, melakukan monitoring, memberikan motivasi, mengawasi, insentif, disinsentif gitu. Kalau seperti saya mimpin 200.000 orang di DKI kemarin. Oh, oke. 200.000 orang bikin pimpin. 60-an ribu ASN. 140-an ribu non ASN. Atau memimpin 280 juta orang. Iya. Oke? Mimpinnya pakai apa? Pakai nilai. Value. Value itu dieksplisitkan. Value-nya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pemimpin-pemimpin yang lain yang di bawahnya menerjemahkan itu dalam setiap kegiatannya. Sehingga punya arah yang sama. Nah, waktu saya memimpin Jakarta, value-nya adalah keadilan, kesetaraan, kolaborasi. Itu prinsip-prinsipnya tuh. Nah, begitu value-nya ada, maka di bawah terjemahkan itu. Dan seringkali yang mau menerjemahkan tuh kadang-kadang juga kaget. Saya beri contoh. Dinas Pertamanan. Aduh Pak, selama ini kan kita ngomongnya tentang jenis tanaman, landscape, keadilan. Gimana cara keadilan dalam urusan taman? Nah, jawabannya sederhana. Coba gini, lihat peta Jakarta. Lihat peta, taman kita di mana aja? Apakah sudah setiap warga Jakarta punya akses yang sama pada taman? Aha, oke. Kalau gitu, bikin taman. Ternyata taman kita banyak di tempat-tempat yang sudah komplek-komplek bagus. Mayoritas. Nah, kampung-kampung perlu taman juga. Karena itu kemarin tuh revitalisasi taman. Bangunan taman supaya lebih dari 400. Oh, oke. Dan sekarang dalam jarak 900 meter, orang berdiri di Jakarta, pasti ketemu taman. Jadi peta Jakarta itu dilihat di mana taman. Oke, terus yang kedua, taman dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ada 2. Park, garden. Oh, garden. Apa yang terjadi? Ini kalau kayak gini nih, ini namanya garden ini. Kalau park lebih besar, lebih ada ini ya buat kalau garden, lebih banyak. Kalau garden untuk dilihat, dinikmati. Kalau park untuk bermain. Oh, oke. Konsekuensinya apa? Rumputnya. Selama ini konsepnya garden, dilarang menginjak rumput. Lah anak kampung mau main di Monas nggak bisa main di rumput.
Iya. Kenapa? Karena rumputnya tidak menjadi tempat bermain. Lah di mana prinsip keadilan kita? Mereka ini kan orang yang nggak punya ruang bermain. Karena itu padahal jalan-jalan ke taman. Nah tapi taman yang nggak boleh bermain karena nggak boleh injak rumput. Jadi prinsip, nah itu tadi operasionalnya dia sangat tergantung pada value kita. Begitu value-nya keadilan, coba dia terjemahin tuh, boleh injak rumput. Kalau rusak ya ditanam lagi, ya itulah fungsinya kita renewal, regenerasi. Nah, terus Bina Marga yang ngurusin jalan. Tanya, selama ini kan kita ngurusin jalan aja, bangun jalan. Terus kita keadilan. Gimana keadilan? Pertanyaan. Jalan yang kita bangun untuk siapa? Ya semua orang yang melakukan mobilitas. Oke. Alat mobilitas yang dimiliki semua orang apa? Waktu saya tanya pertama kali ini sama jajaran, jawabannya motor. Iya. Saya bilang bukan, kaki. Oh. Alat mobilitas yang dimiliki semua orang namanya kaki. Nah, tanya nih, kita bikin jalan nggak buat kaki? Loh kok kita bikin jalannya buat roda semua? Seakan-akan orang kalau mobilitas harus pakai roda semua. Jalan kaki lebih banyak ya. Jadi itu bikin trotoar kemana-mana. Nah, jadi dari nilai visi itu keadilan. Oh iya ya, berarti yang jalan kaki dikasih jalan, yang pakai sepeda dikasih jalur sepeda, yang pakai motor bisa pakai motor, yang pakai mobil. Nah itulah keadilan. Nah jadi begitu kita pakai visi itu, maka lalu ada prinsip kesetaraan tadi, kolaborasi, sehingga kolaborasi misalnya. Kita ini memang di pemerintah itu memegang kewenangan, tapi bukan berarti memiliki pengetahuan. Ya. Kadang-kadang karena pegang kewenangan rasanya punya pengetahuan. Jadi jangan kita merasa paling tahu. Kita memang punya kewenangan. Ajak orang lain. Yuk tanya sama ahlinya. Dengerin, kolaborasi. Jadikan semua itu co-kreator. Jangan dimonopoli sendiri. Perencanaan Jakarta. Saya bilang ini perencanaan pembangunan Jakarta atau perencanaan pembangunan pemerintah Jakarta. Maksudnya gimana? Nah iya, kita kalau bikin perencanaan itu perencanaan kok pemerintah atau perencanaan rakyat? Tidak ada kota yang punya think tank sebanyak Jakarta. Tanya, tidak ada kota yang punya LSM sebanyak Jakarta. Tidak ada kota yang punya korporasi sebanyak Jakarta. Tidak ada kota yang punya universitas sebanyak Jakarta. Lah kok kita kerjain semua sendirian tuh? Think tank dunia tentang pembangunan tuh ada semua di sini. Kenapa nggak diajak bangun kota ini? Bareng-bareng. Think tank, kampus. Jadi dekati semua urusan dengan kolaborasi. Apa yang terjadi? Kemudian membuka diri. Sebagai contoh, kita mau mengelola kucing-kucing liar. Selama ini dikerjain sendiri sama pemerintah. Jangan dong. Tanya sama para pecinta kucing. Itu klub-klub pencinta kucing itu, tanya sama mereka gimana cara terbaik. Mereka yang paling tahu di depan tuh. Kolaborasi. Jadi begitu kita katakan prinsipnya, value-nya adalah kolaborasi. Oke, kalau gitu mereka kerjakan. Nah, inilah menurut hemat kami memimpin dengan skala yang besar, pakai value. Lalu integritas, kejujuran, bebas korupsi, integritas dari puncak. Kalau puncaknya bebas, praktek-praktek begitu, bawahnya ikut. Dan orang di bawah itu tahu persis kok, mereka bisa ngerasain. Jajaran birokrasi itu sudah bergonta-ganti pimpinan. Betul. Di mereka itu bisa mencium apabila pimpinannya berintegritas atau tidak. Mereka bisa merasakan pimpinannya itu senang di-entertain apa. Oh cepat sekali birokrasi itu mengentertain. Jadi begitu orientasi pimpinan itu pada tuntasnya pekerjaan, bukan pada kebahagiaan selera-selera kecil-kecil. Dia akan membahagiakan dengan cara pekerjaan beres. Tapi kalau atasannya senang karaoke, dia cari alat karaoke yang paling hebat. Dia senang hiburan ini, dia akan siapkan birokrasi itu. Senangnya main golf, dia akan aturan, Pak, nanti main golf di tempat ini. Birokrasi itu terampil di dalam membahagiakan atasannya. Nah, atasannya yang harus menunjukkan, saya bahagianya kalau begini nih. Iya. Saya bahagianya kalau ini deliver. Yang kedua,
Tidak ada bawahan yang ingin mengecewakan atasan. Gak ada. Semua ingin bahagiakan. Jadi, saya seringkali selama saya mimpin, saya jarang melakukan micromanagement. Tapi melakukannya micro questions. Micro? Questions. Ya. Gimana tuh, Mas? Micromanagement itu gini. Misalnya gini, saya datang jalan ini nih. Ini kan padat nih. Terus saya ngomong sama Pak, ini nah, kelihatannya dilebarin aja nih. Ini lebarin kasih trotoar, ini lebarin kasih trotoar. Itu namanya micromanagement. Saya ngasih instruksi mikro. Oke? Ya. Kira-kira sama kepala dia laksanakan nggak? Kerjain. Belum tentu itu benar. Kenapa? Karena kalau dia bilang gini, Pak, sebaiknya jangan Pak, sebaiknya begini. Itu dia secara tidak langsung bilang, Pak Gubernur salah. Dan nggak ada birokrasi mau bikin kita merasa salah. Nggak ada. Semuanya pengen bikin seneng ya. Jadi ketika, ya baik Pak laksanakan, bahwa nanti ada masalah, lah kan perintah Bapak. Iya, perintah Bapak. Kenapa? Nah, dari awal saya bilang, di sini saya egaliter. Kita boleh berdiskusi. Tidak ada masalah untuk mempertanyakan. Nah, cara saya adalah begini. Panggil misalnya Pak Dinas, ini gimana ya supaya di sini tidak terjadi kemacetan. Ya. Dia akan jawab, Pak sebaiknya begini. Dia bawa pengalaman, dia bawa pengetahuan praktis, dia tahu sumber dayanya. Nah, itu namanya micro questions. Oke. Saya bertanya bagaimana membuat ini benar. Nah, dia akan jawab tuh. Oke, solusinya ini diuji, coba solusinya. Panggil orang yang relevan, diuji, dicek nih. Benar tidak solusi itu? Jadi ownership atas solusi itu ada pada siapa? Jajaran. Bagaimana ini terjadi? Jadi saya lebih banyak bertanya. Kecuali hal-hal strategis maka sifatnya instruksi. Tapi nggak micromanagement. Kalau negara sebesar ini micromanagement, maka muncul banyak masalah. Puyeng juga ya Mas ya. Jadi sebagai pimpinan tertinggi, ayo kerjakan ini. No. Panggil menterinya. Menurut Anda ini perlu tidak ya? Misalnya kemarin ada gagasan bahasa, panggil menteri. Ini ada ide nih. Menurut Anda gimana? Lakukan kajian. Perlu tidak anak kita belajar bahasa tambahan? Kembali ke saya 2 minggu ya. Itu namanya micro questions. Nanti mereka akan ngecek tuh, bicara dengan pakar 2 minggu datang hasilnya. Yeah. Saya perlu bikin sekolah untuk rakyat miskin supaya tidak ada yang tidak sekolah. Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, you pikirin. Kembali ke saya 2 minggu. Itu namanya micro questions. Nah, kalau di dalam sebuah skala yang besar seperti provinsi kemarin, maka yang dikerjakan bukan micromanagement tapi micro questions. Cek aja CEO perusahaan-perusahaan besar yang sudah begitu banyak unitnya pasti nggak lagi micro questions. Nggak lagi micromanagement, pasti micro questions. Jadi saya datang ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, ini kok antrian banyak sekali ya. Bukan kemudian saya on the spot bilang sama kepala rumah sakit, gini ya Pak rumah sakit, bikinnya jadi begini. Lah, yang tinggal di rumah sakitnya si dirutnya, ada manajernya, ada kepala dinasnya, terus gubernur ngajarin 1, 2, 3, 4. Tahu apa? Mereka lebih tahu. Iya. Tapi kita bilang, saya nggak mau loh antrian seperti ini. Mereka mungkin karena sudah sehari-hari menganggap bukan masalah lagi. Udah biasa ya? Udah biasa. No. Ini masalah nih. Tidak boleh ada antrian sepanjang ini. Datang lagi sebulan kemudian udah tambah tuh, loketnya tambah, orangnya tambah. Mereka yang menyelesaikan. Dan ketika menyelesaikan, udah Pak, beres. Rasa bangganya di mereka. Yeah. Kenapa? Solusi dari mereka, dieksekusi oleh mereka. Ownership-nya tuh ada di situ. Yeah. Nah, itu yang saya sering katakan sebagai membangun, sebagai gerakan. Itu salah satu value yang di bawah, gerakan. Gerakan itu. Dan negeri ini tuh dibangun dengan gerakan ini. Iya, betul Mas. Gerakan negara ini bukan negara program. Kalau gerakan itu, orang terpanggil untuk berbuat. Orang terpanggil untuk melakukan. Jadi ketika bicara tentang kepemimpinan tadi, memimpin dengan nilai
Nah, nilainya dieksplisitkan, nilainya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi orang tahu ini. Jadi kalau tanya mau membahagiakan atasan, Anda tahu yang harus dibahagiakan apa? Jadi ingat MBG, Mas. Nah, itu tadi. Kita di Jakarta pernah membuat loh program pembagian makan itu. Ini tahu ya? Iya, tahu. Tapi enggak yang sama rata semua sekolah gitu kan waktu itu kan, Mas? Iya. Sekarang gimana kita kerjain ini? Unik nih kalau saya cerita. Gimana, Mas? Jadi di Jakarta itu dengan pola gerakan. Sebetulnya di pemerintahan tuh udah ada pengadaan barang dan jasa itu ada 4 tipe. Tipe 1 itu kalau dikerjakan oleh departemen, kementerian atau dinas. Namanya tipe 1, dikerjain sendiri. Tipe 2 itu kalau bikin tender. Bikin tender, nanti PT-PT pada ikut ngerjain. Itu pengadaan barang jasa tipe 2. Tipe 3 adalah swakelola. Jadi dana itu diberikan kepada masyarakat yang mengerjakan. Kita berikan KPI-nya, standar pelayanannya. Tipe 4 juga swakelola, usulan dari masyarakat. DKI waktu itu satu-satunya daerah, satu-satunya provinsi yang menggunakan tipe 3 dan 4. Oh, oke. Jadi apa yang terjadi? Nih, kita bangun kampung. Ini bangun gang-gang ini kan perlu penekerasan, bikin apa, ada betonnya, ada itu. Uangnya diserahkan pada ketua RW. Nih, bangun 500 meter. Dari Dinas Bina Marga ngasih speknya. Ngasih kualifikasinya seperti ini. Kemudian warga di situ yang bangun. Apa yang terjadi? Materialnya ditambahin gimana? Oleh warga. Oh. Jadi apa yang terjadi? Ya ini kan mereka bangun untuk kampungnya sendiri. Iya. Memang dipotong-potong? Enggak. Mereka nambahin semennya, nambahin indahnya. Yang insinyur sipil ikut terlibat, yang arsitek di situ ikut bangun, semua jadi ikut bangun. Ini namanya gerakan. Iya. Negeri ini tuh dibangun dengan prinsip gerakan. Tapi selama bertahun-tahun kita program. Apa yang terjadi? Datang ke situ, pasang pelang, PT ini akan melakukan revitalisasi jalan. Mohon maaf, jalan Anda terganggu. Rakyat itu cuma penonton aja. Dia nggak tahu anggarannya berapa, dia nggak tahu dipakai untuk apa. Dia merasa memiliki nggak dengan jalan itu? Sama sekali nggak. Dia mau ikut ngerawat? Sama sekali nggak. Nggak ada. Nah itu begitu diberikan, langsung orang mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Ini jalan kami, pemerintah ngasih uang, kami tambahin buat jalan-jalan kita kok. Oke, sama dengan sarapan pagi buat anak-anak sekolah. Sarapan itu diserahkan kepada orang tua murid di sekolah itu untuk masak. Dan apa yang terjadi? Ya dibuatkan spesifikasinya. Jadi gizinya seperti apa? Kasih contoh-contohnya yang harus ada di dalam masakan itu. Ibu-ibu tuh tahu persis gimana sih caranya masak yang pas. Iya. Untuk anak-anak kita perlu proteinnya sekian, langsung tahu mereka. Ngajarin ibu-ibu masak, iya itu kan ngajarin ikan berenang. Itu cuma kasih tahu aja cara spesifikasinya. Apa yang terjadi? Pada bikin. Ada side effect yang kita tidak duga. Apa itu? Kemudian kan ada satu sekolah itu ada kelompok-kelompoknya, kelompok kerja yang memasak. Satu, makanan datang dalam kondisi masih bagus. Karena ibu-ibu itu rumahnya dekat sekolah. Anak-anak memang rumahnya sekitar situ. Kalau dikerjakan oleh vendor, dari lokasi vendor ke sini bisa pada jatuh di jalan tuh. Bentuknya bisa abstrak. Iya. Karena itu seperti catering, dikirim mana-mana. Dan ketika diproduksinya massal, maka sering sekali kita potensi ketemu dengan makanan yang ada masalah ini, masalah itu. Karena diproduksi skala besar. Ya, betul. Skala besar nih. Ya. Nah kalau ini diproduksinya itu per sekolah oleh keluarga yang ada ya di sekolah itu. Lalu ketika ada masalah, lapornya ke siapa? Dia yang masak. Ini Bu Indi nih yang masak kemarin. Iya. Bu Indi yang ditanya semua orang. Ketahuan nih. Bu Indi yang masak nih. Semua tanya, Bu Indi kenapa jadi begini? Bu Indi punya beban moral, nggak boleh berulang lagi. Jadi
ruang pertanggungjawabannya itu lokal ketika ada masalah. Sebaliknya anak-anak tuh bilang, kalau Bu Indi yang masak enak bener, ditambahin itu. Nah, apa yang terjadi? Ibu berikutnya nggak boleh kalah sama Bu Indi. Ya, standarnya udah di situ nih. Jadi antar kelompok ini semuanya saling mencoba masak lebih bagus. Nah, itu saya katakan tadi, side effect nggak terduga, yaitu kompetisi positif. Iya. Makin baik. Jadi anak-anak itu akhirnya terima masakan lebih enak. Dan mana ada ibu yang mau masakin anaknya dengan kualitas masakan yang lebih rendah? Enggak, pasti mau yang terbaik. Iya. Mau yang terbaik. Terbaik. Jadi kami sebagai negara lagi prinsipnya kolaborasi, jangan kerjain sendiri ya. Iya. Jangan merasa karena kita punya kewenangan, kita punya pengetahuan, kita kerjakan semua. Tidak. Jangan rakyat itu dianggap sebagai customer, suruh penonton aja. Rakyat itu jadikan istilah saya tadi, co-creator. Merasa memiliki juga jadi ya Mas dia ya? Ikut membuat loh, co-creator, dia sesama pembuat ini. Jadi makanan yang enak itu bukan pemerintahnya itu yang mengkirim, orang tuanya. Tapi ini membuat kredit atas keberhasilan dibagi. Oke? Kenapa? Karena orang tua, itulah keberhasilan orang tua. Kalau menurut saya inilah kepemimpinan sesungguhnya. Kalau itu dikerjakan oleh Pemprov aja, kalau bagus semuanya muji gubernur. Iya. Nggak ada peran orang tua. Tapi kalau ini, pujian ke siapa? Ke Bu Indi. Iya. Ke Ibu ini. Terus murahnya, makanan enak. Belum tentu anak-anak itu ngomong, oh iya ini kan idenya Pak Gubernur. Belum tentu ada yang nyambungin bahwa ini adalah sebuah ide untuk membangun delivery yang lebih berkualitas. Wah, Pak Gubernur ya kreditnya enggak. Nah, seringkali dalam politik orang maunya yang dapat kredit. Saya bilang pengen tampil gitu ya Mas ya? Ya, semua dalam politik membutuhkan juga. Tapi ini adalah satu cara yang menurut saya prinsip gerakan yang dikembalikan dalam kehidupan bernegara. Bahwa ownership atas masalah, lalu ownership atas solusi itu ada di masyarakat juga. Jadi kalau ternyata nih ada makanan yang rusak, maka yang merasa bertanggung jawab siapa? Orang tua di situ. Tapi kalau ini pengadaan tipe 2 pakai vendor, ada masalah, yang merasa bertanggung jawab, orang tua nggak merasa tanggung jawab. Orang tua paling gimana nih masa? Protesnya ke vendor, vendor ke pemerintah. Ini udah kita kerjakan di Jakarta dan jalan lancar. Itu berapa tahun waktu itu ya Mas ya? Terus sampai berhentikan COVID, kan nggak ada sekolah. Oh iya betul. Tapi itu berjalan dan apa ya? Kayak nggak kedengeran ada keluhan-keluhan apa gitu ya Mas ya? Waktu Ya itu kan, no news is good news. Iya benar. Prinsip wartawan banget. Kan ada bilang bad news is good news. Iya. Kalau ini no news means good news. Kalau tidak ada berita tentang problem, berarti semua berjalan baik. Karena nggak ada beritanya, alhamdulillah 2 juta orang merasakan makan dengan sehat tanpa masalah. Nggak ada judul bilang gitu. Iya. Kecuali dari rilisnya Pemprov. Nah, tapi bagi kami, saya sampaikan sama semua, no news means good news. Oke. Kalau nggak ada kabar, berarti nggak ada berita, berarti semua berjalan baik. Nah, ya memang jadi nggak ada berita, tapi inilah solusi yang kami rasakan udah berjalan. Jadi 4 tipe pengadaan barang tuh. 1 oleh pemerintah sendiri, 2 oleh vendor, 3 swakelola oleh warga atas permintaan pemerintah atau oleh warga atas inisiatif mereka. Waktu itu di Jakarta ya pakai yang 3 dan 4. Ya. Dan jadi kembali kepada soal kepemimpinan tadi. Kepemimpinan di dalam pemerintahan itu ada 2 unsur. Ada unsur politik dan ada unsur teknokratik. Yang unsur politik tujuannya membahagiakan orang, membahagiakan institusi, tapi tujuannya adalah membuat bahagia. Itu unsur politik. Yang unsur teknokratik itu menyelesaikan masalah. Beda ya dia. Nah, seringkali
di pemerintahan itu lebih banyak fokus pada membuat bahagianya, belum tentu menyelesaikan masalah. Membuat bahagia siapa juga. Sebagai contoh, ya orang senang. Gini, statement yang pro rakyat, orang senang, bahagia dengan statement itu. Tapi apa kebijakannya udah jalan bener? Belum tentu. Tapi pakai statementnya, cocok nih saya. Jadi baru statement aja orang udah bisa bahagia tuh. Karena statementnya mewakili aspirasi, maka bahagia. Lah, eksekusinya teknokratik. Solusinya teknokratik. Atau saya beri contoh gini. Ada soal kemiskinan. Zaman kita refleksi sedikit zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru dulu, memangnya orang miskin sedikit. Proporsinya lebih banyak ini. Gimana Mas? Ulangi boleh? Proporsi orang miskin, prosentase orang miskin di era 70-an, 80-an Indonesia, itu lebih banyak daripada sekarang. Iya, betul. Secara prosentase. Sekarang secara nominal banyak, karena penduduk kita udah 280 juta. Tapi secara prosentase waktu itu lebih banyak. Pertanyaan saya, kok nggak rame-rame bagi bansos ya? Zaman itu. Rata waktu itu, Mas. Enggak, kenapa? Yang dikerjakan ini, bikin koperasi unit desa, bikin SD Inpres, bikin puskesmas, bikin BRI unit desa. Oh ya, betul. Supaya keuangan masuk situ. Bikin jalan masuk desa. Itulah yang disebut sebagai penyelesaian teknokratis. Menyelesaikan masalah kemiskinan. Bikin sistem irigasi, bikin waduk, itu adalah penyelesaian teknokratis. Orang yang miskin di desa itu, kalau ditanya, ya dengan keterdidikan yang masih terbatas, tidak terdidik, mereka bilang kami nggak merasakan apa-apa ini. Padahal dibangun adalah untuk irigasi, dan pelan-pelan tuh naik tuh. Nah, atau cara yang kedua, yang miskin dibahagiakan, tapi masalahnya nggak diselesaikan. Kirimin uang, bansos, kirimin, itu membuat yang miskin bahagia. Sebentar aja itu, tapi masalahnya nggak selesai. Nah, sekarang kita berada di era demokratis yang harus diseimbangkan ini. Nggak cukup hanya memberikan itu lalu orang bahagia selesai masalah. Enggak. Nah, tapi pendekatan politis ini bisa ditunjukkan kalau mau kampanye. Yang teknokratis perlu waktu. Iya. Tadi saya beri contoh, memberikan program makan dengan melibatkan orang tua. Berarti kreditnya dibagi tuh. Iya. Orang tua pun ikut punya jasa. Nah, seringkali berada di pemerintahan memilih untuk solusi politis saja. Teknokratisnya nggak dikerjain. Kalau teknokratisnya dikerjain, masalahnya nggak selesai. Tapi orangnya bahagia. Jadi membahagiakan orang miskin saja atau menyelesaikan kemiskinan harus jalan dua-duanya. Cuma yang ini lama. Ini perlu waktu. Iya. Tapi nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa. Justru itu harus dikerjakan supaya persoalan kemiskinan selesai. Nah, aspek teknokrasi itu yang selama bertahun-tahun ini dikesampingkan dalam pemerintahan kita. Karena itu kepemimpinan yang dibutuhkan justru kepemimpinan yang mengedepankan teknokrasi. Iya, Mas. Nanti kita punya PSN, Proyek Strategis Nasional. Nah, PSN itu urutannya gimana? Pengusaha punya ide, ngomong ke pemerintah, kemudian pemerintah mengadopsi, dijadikan PSN. Harusnya dibalik. Pemerintah menentukan yang strategis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ditetapkan pemerintah, baru nanti swastanya mengerjakan. Bukan ide dari swasta dilabelin PSN, tapi program strategis dari negara dilabelin strategis, ditanyakan siapa yang mau mengerjakan. Nah, itulah contoh kalau teknokrasi di depan. Maka teknokrasi menentukan. Tapi kalau teknokrasi di belakang, terima pesanan aja. Saya mau ini, saya mau ini. Jadi ini
bikin rencana proyek ABCDFG gede, ini ngomong semuanya, tolong dong Pak ini jadikan proyek strategis nasional. Ya prosesnya juga kadang-kadang kita nggak tahu tetap jadi. Tahu-tahu ya. Nah, Ya. ini namanya keputusan politik memang, tapi dalam keputusan politik tuh harus ada proses yang teknokratik. Gitu ini. Itu yang terjadi di tanah air sekarang, ada beberapa, ada yang kebalik-balik gitu ya Mas ya. Itulah rumitnya kita. Mas Anies, kalau misalnya ini kan banyak nih pendukung Mas Anies nih militan ya, bisa dibilang begitu, bener nggak Mas? Ya menurut orang-orang sih begitu. Jadi yang mendukung Mas Anies lumayan apa ya? Ya istilahnya militan lah begitu. Itu kalau misalnya mereka menginginkan Mas Anies 2029 maju lagi, bosan nggak? Kapok nggak Mas? Jadi sekarang saya fokus untuk kerjain tadi Karsa City Lab sama aksi bersama. Kita nggak tahu tentang masa depan ini. Jadi kita jalanin aja. Kemudian apapun yang menjadi tanggung jawab di depan kita tuntasin. Jadi saya belum tahu nanti mau kemana. Kita lihat aja. Take it easy. Walaupun banyak orang yang ya mau lagi gitu Mas Anies coba lagi di 2009. Ya, pokoknya kita jalanin aja, Jalanin kita aja lihat. dulu. Ada yang bilang, ini terserah sih Mas Anies mau jawab apa enggak, itu terserah ya Mas ya. Cuman ada yang bilang bahwa kemarin itu Mas Anies sempat ditawarin masuk kabinet gitu. Udahlah, sekarang kita di sini aja dulu kerjain yang udah yang ada di depan mata aja dulu gitu ya Mas ya. Iya, ngelihat kayak gitu kan seperti apa ya, Mas Anies dulu kan bikin Indonesia Mengajar tuh. Itu lumayan banyak juga, dan selama bertahun-tahun, dan lumayan banyak daerah juga yang Mas Anies bikin gitu kan. Sekarang itu apa, kerja bersama Mas, yang untuk jembatan itu istilahnya aksi bersama. Aksi bersama. Nah itu juga banyak yang dikerjain. Jadi aku ngelihat kayaknya Mas Anies lebih banyak yang ngerjain apa sendiri gitu, apa swadaya sendiri kayak gitu ya Mas ya. Daripada Iya, maksudnya banyak yang inisiatif yang orang nggak lakukan tapi Mas Anies kerjain gitu. Ya. Mengajar, terus tadi membangun jembatan. Nah, dan itu semua ya, Indi, semua itu berangkat dari nilai tentang kesetaraan. Jadi ketika kami memulai Indonesia Mengajar pun berangkat dari kesadaran itu, Indi, bahwa Indonesia ini belum ada kesetaraan pendidikan. Dan salah satu masalahnya adalah karena kualitas pendidikan desa dan kota, kemudian Jawa dan daerah luar Jawa itu timpang. Nah, saya melihat usaha untuk mengubah ini itu dengan cara membuat pendidikan itu jadi gerakan. Yang kedua, membuat profesi guru itu jadi terhormat. Yang ketiga, kembali terhormat ya. Yang ketiga, merangsang anak-anak terbaik untuk mau jadi guru. Nah, Indonesia Mengajar waktu itu memang tujuannya bukan hanya jadi guru. Indonesia Mengajar itu tujuannya menumbuhkan pemimpin masa depan. Lalu kita buat Indonesia Mengajar itu, dan kemudian membangun kesadaran orang tentang pendidikan. Lagi prinsipnya gerakan. Itu kita kerjakan. Jadi saya pegang value itu soal keadilan, kesetaraan itu bukan ketika di Jakarta saja, tapi dari dulu itulah ya, value yang dipegang. Gemes deh Mas lihat apa ya, kayak kemarin ini contoh nih Mas ya, Blackpink kan baru di Jakarta tuh kemarin ya. Ini Korea kan dulu sempat hanya menjadi negara berkembang aja gitu. Tiba-tiba dalam waktu berapa tahun saja, wah lompatannya teknologi, drama Koreanya, dari musik-musiknya, dari mobilnya, dan lain-lain lah. Pokoknya Indonesia bisa kayak gitu nggak sih Mas? Butuh berapa tahun Mas menuju Indonesia bisa kayak gitu? Apa sih yang terjadi? Mereka investasi pada kualitas manusia. That's the answer. Kalau kita serius mengembangkan kualitas manusia, ya buahnya itu kemajuan. Negara
bisa kaya karena kekayaan alam. Tapi untuk menjaga kekayaan dia membutuhkan pendidikan. Ya. Apalagi bila negara tidak punya kekayaan alam. Maka ya dia butuh kualitas manusia. Ada satu negara itu seperti Singapura. Dia bilang kami punya sumber daya alamnya cuma satu. Apa? Manusia. Itu satu-satu yang dihasilkan sama alam, namanya manusia. Jadi ya itu yang dikembangkan. Nah, kita harus mengembangkan kualitas manusia itu. Jadi Korea tuh ngambil rutenya itu. Indi, coba kalau Korea waktu itu tidak ke kualitas manusia, maka rumit. Iya. Sebentar izin Mas, ini jadi Indi, kita sudah sampai apa gimana? Ya, ini kopi sunyi. Oh, kopi sunyi. Tahu kopi sunyi? Saya pernah mendengar penyandang yang disabilitas. Betul. Jadi Mas, kita ke sini, malah bisa sambil lihat di sini. And you promote the kopi penyandang disabilitas. Lucu. Oke. Daripada kita ke kafe normal kan. Makanya saya tadi texting dia. Kita ke kafe itu. Lucu. So I thought we stop by at the kafe yang unik ini. Oke. Kita dulu ngembangkan itu di terowongan Kendal. Oh, itu apa? Kan kafe yang di dekat MRT itu. Itu kafe penyandang disabilitas. Mas Anies ini apa kayak ada penggagas juga di situ? Ya, jadi saya bilang kita kasihnya kafe penyandang disabilitas. Terus saya minta kepada MRT untuk bikinin kiosnya sama basis Basnas. Badan amil zakat itu uangnya dipakai untuk bikin itu. Kita tuh dulu ini rekrutmen pegawai 1% harus penyandang disabilitas. 1%. Jadi setiap kali ada rekrutmen maka 1%, minimal 1% harus penyandang disabilitas ya, supaya dapat semua gitu. Karena salah satu masalah penyandang disabilitas itu nggak mendapatkan kesempatan yang setara. Betul. Kayak menjadi warga kelas 2 gitu ya Mas ya. Nah, ngomong leadership itu, ini mumpung masih di sini nih, ngomong leadership nih, ini barusan kemarin sama Dedi sama Sarah nerbitin buku ini. Wah, 3 generasi bicara hidup dan kepemimpinan. XYZ. Jadi itu saya X, Dedi Y, Sarah Z. Oh, lucu. Jadi kemudian dan tiga-tiganya dulu ketua OSIS. Oh, di zamannya masing-masing. Kok bisa? Kompakan apa nggak kita sengaja? Nggak tahu, nggak sengaja. Ketika dia ternyata lu pernah ketua OSIS semuanya ya. Oh, jadi lucu. Kemudian kita kumpulin dalam buku ini. Nanti saya kasih bukunya. Yeay. Sehingga bisa dibaca juga. Karena kita ngomongin leadership tadi. Asik. Jadi buku ini mudah-mudahan jadi tambahan informasi. Oh, oke. Nanti aku mau posting di IG aku ya. Boleh dong. Boleh ya? Boleh sekali. Asik. Boleh sekali. Asik. Makasih Yuk, Mas. kita ke kopi sunyi. Ini kopinya enak. Namanya sunyi. Kita ke kopi sunyi. Lokasinya di dekat Barito gitu. Ini namanya taman apa ya Mas ya, lupa? Taman Langsat. Oke. Yuk, jalan sini. Punya ide ke sini gimana nih Mas? Jadi saya tadi cek, rupanya udah pindah ke sini, asalnya di Fatmawati. Oh. Saya dulu sering di Fatmawati. Jadi kalau mau pesan, caranya gimana Mas? Ada gambarnya nih. Gambar ini. Saya mau pesan. Oke. Nih, saya mau pesan. Terus tunjuk menu. Oke. Lucu. Mas Anies dulu aku mau lihat.
Saya cappuccino. Cappuccino, ya. Dingin. Iya. Kalau panas? Kalau panas? panas. Oh, panas. Dingin. Ya ampun, aku harus belajar banyak. Take away. Jadi kita harus sering-sering dukung, karena ini komunitas sunyi yang harus kita semua nih. Saya seneng kalau lihat pada terima order itu. Makanya ketika ini jalan, yuk kita mampir ke kopi sunyi Oh, aja. lucu. Mau apa? Saya mau pesan. Nah, yang dingin. Yang jagoannya yang mana? Oke, yang ini. Satu. Ya, kalau kita lihat, kita lagi di kopi sunyi nih. Iya. Kopi sunyi ini adalah kopi yang dilayani, dikelola oleh teman-teman penyandang disabilitas. Bahkan saya baru dengar tadi dari Mario, kalau yang melayani saya dulu waktu masih cabang ini Fatmawati, sekarang jadi kepala cabang. Kepala cabang di sini nih. Oh. And it's growing. Nah, perhatian pada penyandang disabilitas itu perlu supaya lagi keadilan kesetaraan tuh kita ngomongin tuh. Jadi saya sering bilang kalau pemerintah memperhatikan 4 kelompok maka yang lainnya aman. Siapa 4 kelompok itu? 1 penyandang disabilitas, 2 lansia, 3 anak-anak, 4 perempuan dan ibu hamil. Nah, kalau 4 itu difasilitasi dengan benar, the rest is okay. Itu fokus di situ tuh. Iya. Begitu itu diberikan fokus, yang lainnya beres. Lansia, 4 kelompok itu. Nah, kita melihat penyandang disabilitas, kota ini harus bersahabat, negeri ini harus bersahabat, sehingga ada kesetaraan, kesempatan, dari mulai kesempatan pendidikan sampai kesempatan bekerja, dan cara mengerjakannya jangan merasa paling tahu. Undang komunitas penyandang disabilitas, mereka yang lebih tahu. Iya, betul. Dan saya juga ketika waktu mengundang pertama kali, satu hal yang saya pelajari dari mereka itu begini. Saya waktu itu menyebut mereka teman-teman tuh difabel sebagai orang yang different ability. Kan difabel itu artinya different ability. Difabel. Difabel. Different ability. Ya. Oke. Karena itu sebetulnya difabel. Nah, saya dalam rangka menghormati dengan saya menyampaikan different ability. Terus mereka menjawab, Pak, jangan, Pak, kami ini bukan different ability, kami memang disable. Disable adalah? Disable memang nggak bisa. Jadi memang ada yang ability-nya berbeda, ada yang memang nggak bisa. Jadi mereka mengatakan ini bukan different ability, we are disabled. Jadi jangan khawatir, Pak, nyebut kami disable. Dan saya mereka juga, oke ya? Ya, justru saya belajar dari mereka. Iya. Jadi ketika saya ngobrol dengan mereka, justru saya jadi belajar. Jadi mereka menyampaikan lebih terbuka. Nah, saya merasa kalau kita fokus di situ, maka yang lain dapat. Nah, itu kalau kita kemarin di Jakarta tuh lakukan gini. Bangunan yang baru harus ramah penyandang disabilitas. Bangunan yang lama pelan-pelan dibuat ramah disabilitas. Lalu semua acara di DKI harus pakai bahasa isyarat. Jadi kalau ada acara-acara, pasti di panggung itu pakai bahasa isyarat. Iya. Harus. Tapi nggak semua ya, Mas ya? Semua untuk harus. DKI. Oh, oke. Karena itu bagian dari tadi. Dan sekaligus juga memberikan kesempatan. Gak apa, ini, yuk. Nah, dapat datang di kopinya. Ini sama semua. cappuccino. Panas. Ya, Ini mungkin sebagian di sebelah sana ya? ya, ini nggak apa-apa. Ini buat teman-teman juga nih.
sama Bang Mata. Iya, terima kasih. Apa itu? Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Oh, kita jawabnya gini. Ya. Oke. Dan mereka itu, setahu aku nggak mau disebut tunarungu ya Mas, yang maunya tuli. Tuli, gitu ya. Tuli ya, bukan Itu. tunarungu. Nah itu, jadi saya belajar itu. Dibuat kayak tunarungu, tuna ini, tuna ini. Ya, tuna akhirnya ini. kita belajar dari mereka. Apa yang mereka ingin kami sebut, itulah kami ikuti. Tapi kembali, ini perlu perhatian. Nah, tadi kalau kita bicara tadi kepemimpinan, bicara itu, begitu ada pegangan value-nya, kesetaraan, maka kita bicara semuanya nih. Begitulah. Iya. Mas Anies, aku senang banget hari ini udah ngobrol panjang lebar. Sama-sama. Dikali berapa nggak tahu. Ini juga makasih. Aku pengen ditandatangan sama Mas Anies, boleh Nanti nggak? kita tandatanganin. Tapi ini ada untuk Pak Yusuf. Sebentar, ini nanti kita ceritain sebentar. Nggak apa-apa. Pokoknya nanti Angel tadi yang pakai tanda tangan. Oke. Tadi kopinya lagi nggak ada di rumah, yang udah ada ini, udah tulisannya. We'll get you the new one. Dan makasih udah dibawa jalan-jalan, mampirnya akhirnya di Kopi Sunyi. Thank you Mas Anies. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Dan selalu kasih kontribusi untuk Indonesia, Amin. untuk Jakarta. Indi juga terus Iya, continue iya, the Mas. good work, Iya, Mas. continue Iya, Mas. inspiring. Amin. Makasih ya Indi ya. Makasih Mas. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.